Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami akan memberikan tutorial cara memotong kuku islami yang telah diungkapkan oleh kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Yang pertama dinukilkan dari kitab Fathul Mu'in, yaitu dimulai dari jari kanan bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus ibu jari tangan kanan. Setelah itu dilanjutkan jari kelingking tangan kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, diakhiri dengan ibu jari tangan kiri. Untuk sistem yang kedua diungkapkan oleh syarahnya Fathul Mu'in, yaitu kitab I'anatul Thalibin. Dimulai dari jari kelingking tangan kanan, setelah itu jari tengah, ibu jari tangan kanan, dilanjutkan jari manisnya yang ini, jari telunjuk tangan kanan, dilanjutkan ibu jari tangan kiri, jari tengah, jari manis, jari kelingking, dilanjutkan jari telunjuk, dan diakhiri dengan jari manis tangan kiri. Itu sistem yang diungkapkan oleh kitab I'anatul Thalibin. Untuk sistem yang terakhir, yaitu sistem yang ketiga, diungkapkan oleh kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dimulai dengan jari telunjuk tangan kanan. Ini sistemnya hampir sama dengan sistem yang pertama. Dilanjutkan jari tengah, jari manis, jari kelingking, hanya saja ibu jari tangan kanan diakhirkan. Jadi setelah jari kelingking tangan kanan, dilanjutkan jari kelingking tangan kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk tangan kiri, ibu jari tangan kiri, dan diakhiri ibu jari tangan kanan. Itu sistem yang diungkapkan oleh kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan sistem memotong kuku pada kaki itu kami hanya menemukan satu sistem di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dimulai dari jari kelingking kaki kanan yang ini, terus berjalan ini sampai pada jari kelingking kaki kiri. Hal ini menurut pengarang Ihya Ulumuddin Imam Ghazali disamakan dengan praktek tahliyah dalam praktek itu. Ini adalah ibarat tentang memotong kuku tangan yang diungkapkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarhi Qurratil Aini min Himatiddin wal Mu'tamadu fi kaifiyati taklimi adhafiril yadaini, yang dibuat pegangan dalam tata cara memotong kuku tangan. Hendaknya memulai ayat tadi'a bimusabihati yaminihi, jari telunjuk tangan kanan, ila khinsiriha, sampai kepada khinsir, jari kelingking tangan kanan, summa ibhamiha, kemudian ibu jari tangan kanan, summa khinsir yasariha, jari kelingking tangan kiri, berjalan sampai ila ibhamiha, sampai ibu jari tangan kiri. Alat tawali secara terus menerus. Warijla ini ayyabtadi'a bi khinsiril yumna, jari kelingking tangan kaki kanan, ila khinsiril yusra, berjalan sampai jari kelingking kaki kiri. Alat tawali. Untuk ibarat warijla ini kaki, tentang kaki nanti akan diperkuat oleh ibarat dalam kitab Ihya-nya. Adapun sistem memotong kuku yang kedua, yaitu diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin, wa qawluhu ayyabtadi'a bi musabihati yaminihi ila akhirih, wakilah yabtadi'a bi khinsiril yumna, jari kelingking tangan kanan, sumal wusta, jari
kemudian jari tengah tangan kanan, sumal ibham jari ibu jari tangan kanan, sumal binsir nulis kemudian jari manis tangan kanan, sumas sababah kemudian jari telunjuk tangan kanan, suma ibhamil yusra kemudian ibu jari tangan kiri, sumal wusta jari tengah tangan kiri, sumal khinsir jari kelingking tangan kiri, sumas sababah kemudian jari telunjuk tangan kiri, sumal binsir dan diakhiri jari manis tangan kiri. Adapun sistem yang ketiga yang diungkapkan oleh kitab Ihya Ulumuddin yaitu walam arafil kutubi khobarun marwiyan fi tartibi qalamil adfar. Saya tidak melihat khobar yang diriwayatkan oleh Nabi dalam kitab-kitab tentang masalah tartibi qalamil adfar, tata cara memotong kuku. Walakin sami'tu annahu sallallahu alaihi wasallam bada abi musabbihatihi, tetapi saya mendengar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai bi musabbihatihi al-yumnah dengan jari telunjuk tangan kanan, wa khotama bi ibhamihi al-yumnah dan mengakhiri potong kuku tangan ini dengan ibu jari tangan kanan. Jadi ibu jari nanti di akhir sendiri, ibu jari tangan kanan di akhir sendiri. Wa btada'a fil yusra bil khinsir, kemudian memulai dalam tangan kiri yaitu dengan khinsir jari manis, jari kelingking tangan kiri, ilal ibham berjalan sampai ibu jari tangan kiri, dan otomatis pasti khotama bi ibhamiha al-yumna yang sebelumnya dilakukan. Adapun sistem motong kaki yang tadi di Fathul Mu'in sudah diungkapkan, di dalam Ihya-nya juga disebutkan wa amma asabi'ir rijli fal aula ini. Adapun cara memotong kuku di kaki yang lebih utama menurut saya, illam yasbut fiha naqlun, meskipun tidak diungkapkan dalam riwayat sebuah hadis dinukilkan, ayat tadi abi khinsiril yumnah, yaitu memulai dengan jari kelingking kaki kanan, wayah timu dan mengakhiri dengan bi khinsiril yusra dengan jari kelingking kaki kiri, kama fit tahlil seperti dalam praktek tahlil wudu menyela-nyelami wudu. Sedangkan keutamaan hari dalam memotong kuku disebutkan dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi juz 1 halaman 221. Qasul adhafiri yaumas sabti aqilatun tabtu. Memotong kuku pada hari Sabtu menimbulkan penyakit yang dapat menggerogoti tubuh. Wa fi ma yalihi, dan pada hari selanjutnya yaitu hari Ahad, yudhibul barakah, menghilangkan keberkahan. Wa alimun fadilun yabdu bitalwihima. Sedangkan pada hari Senin orang bisa menjadikan alim dan fadil utama. Wa iyakun fi sulasa, sedangkan pada hari Selasa fahdaril halakah, maka akan menyebabkan kebinasaan. Wa yurisus su'a fil akhlaqi rabi'uha, sedangkan pada hari Rabu itu bisa menyebabkan jelek akhlaknya. Wa fil khamis al-ghina ya'ti liman salakah, sedangkan pada hari Kamis akan menyebabkan orang menjadi kaya. Wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha anin nabi ruwaina faktafu nusuka, sedangkan untuk hari Jumat yaitu bisa menambah ilmu dan sifat santun. Demikian tentang masalah keutamaan dan tata cara memotong kuku. Sampai ketemu lagi. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.